seorang memiliki kemampuan dalam mencari rizki, dalam bidang usaha, bisa jadi kalah dengan orang yang tidak seahli dia, tapi doanya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatukaha kama yuqarriruhu ulama'us salaf, pensucian hati yang ditetapkan oleh para ulama salaf. Kita menginjak pada bab ad-du'a, berdoa. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Fa'amarana Allahu azza wa jalla bid-du'ai wa wa'adana bil ijabati thumma aqaba biqaulihi azza wa jalla. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan menjanjikan kepada kita untuk dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan hina. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya, dan membenci orang yang enggan berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang yang meminta kepada Allah, dia menyadari sebagai seorang hamba, dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu mencapai apa yang dia inginkan kecuali dengan takdir kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang berdoa kepada Allah, dia meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Di saat yang sama dia merasa lemahnya dirinya, ketidakmampuan dia. Maka kebalikannya, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, merasa mampu mendapatkan, mewujudkan setiap apa yang dia inginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang tersebut adalah orang yang sombong, karena merasa bisa, merasa mampu, dan diancam kelak orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam dengan hina. Fasubhanallahil azim, maka maha suci Allah yang maha agung, dzil karamil fayyadi wal judil mutatabi', yang memiliki kedermawanan yang melimpah, yang bertubi-tubi,
ja'ala su'ala 'abdihi li hawaijihi wa qada'i ma'aribihi ibadatan lah, yang telah menjadikan permintaan hambanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai ibadah kepada Allah. Wa talabahu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablaghi anwa'il ladzi bi ablaghi anwa'i dhammi faja'alahu mustakbiran alaih, dan menjadikan mencela orang yang meninggalkan doa tersebut dengan celaan yang sangat, menjadikannya orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajat Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Wa ma ahsana qaulal qaili la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia. Mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka, Allah marah jika engkau meninggalkan meminta kepadanya. Allah marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Dan jika engkau meminta kepada manusia, ia akan marah. Bagaimanapun pemurahnya manusia, bagaimanapun ringan tangannya manusia, kalau kita meminta kepada sesama manusia, baik meminta harta atau meminta jasa, sekali, dua kali, berkali-kali, maka lama-lama orang yang dimintai bantuan, orang yang dimintai pertolongan akan risih. Ini orang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Malas amat sih jadi orang, sukanya minta-minta. Meskipun yang diminta tetap mengasih, tapi ada rasa marah di dalam hatinya. Ditambah lagi, pintu sesama manusia tidak 24 jam terbuka untuk kita. Tengah malam kita meminta pertolongan, minta bantuan berkali-kali, pasti marah. Jam 1 malam ketok rumah orang, minta nasi, pasti marah. Kecuali kalau keadaan urgen. Kalau berkali-kali kita meminta, pasti sesama makhluk itu akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintunya tidak pernah tertutup selamanya. 24 jam kapanpun, bahkan yang paling utama adalah di sepertiga malam. Ini perbedaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sepertiga malam kita ketok rumah orang, meminta, ada pengemis tengah malam, pasti diusir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dimintai kapanpun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintunya. Wa qala azza wa jal amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah berfirman, siapakah yang mengijabahi orang yang sangat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tatkala ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kejelekan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Kita sesama makhluk akan semakin mudah meminta bantuan kalau kita dekat dengan orang tersebut. Kita dekat dengan pejabat, dekat dengan aparat, dekat dengan pegawai di instansi pemerintahan, dekat dengan orang kaya. Maka apa yang kita butuhkan cepat untuk kita mendapatkannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada kita ketika kita meminta kepadanya. Maka akan lebih cepat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permintaan kepada kita, memberikan permintaan kita, mengkabulkan permintaan kita daripada kita meminta kepada sesama makhluk. Wa anin Nu'man bin Bashir qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Dari Nu'man bin Bashir, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Tsumma talal ayah, kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke neraka jahanam dengan hina. Wad-du'a'u yaqta'u biqaulihi li'umumil ayatil lati qaddamna dzikraha wa kadzalikal ahaditsul atiyatu idza stawfa syurutus sihhah. Dan doa pasti dikabulkan berdasarkan keumuman ayat-ayat yang telah kami sebutkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila syarat-syarat doa terpenuhi, maka pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Begitu juga hadis-hadis berikut. Yang pertama haditsus Salmana inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajula yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Hadis Salman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu lagi penderma. Malu jika ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, mengembalikannya dalam keadaan kosong, sia-sia. Artinya Allah malu jika seorang hamba sudah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah tidak memberi sama sekali. Dan tentunya sifat malu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pesan dari hadis ini adalah doa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab diberikannya permintaan adalah rasa malu dari pemberi.
malu kalau tidak memberi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Malu jika seorang hamba telah mengangkat tangannya meminta kepada Allah, turun tangan tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la bi asanida jayyidatin. Imam Ahmad meriwayatkan, begitu pula Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus. Wal Hakimu wa qala sahihul isnad. Begitu pula Al-Imam Al-Hakim dan ia mengatakan sanad yang sahih. Min hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang mana doa tersebut tidak mengandung dosa dan tidak dalam rangka memutus tali silaturahim, niscaya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Jadi setiap doa seorang muslim pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu dari 3 hal. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, doa tersebut tidak mengandung dosa. Doa yang mengandung dosa bagaimana? Ya Allah, aku mau korupsi, jangan ketahuan. Tutupilah aibku ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mampu menutup aib. Ya Allah, Engkau maha mampu untuk aku lihai dalam korupsi. Ini doa mengandung dosa. Ya Allah, aku mau pasang nomor. Takdirkanlah keberuntungan bagiku. Ya Allah, aku mau main judi. Ya Allah, aku mau minum khamr. Berilah kekuatan untuk menegak 10 botol. Ini doa yang mengandung dosa. Atau berdoa dalam rangka memutus tali silaturahim. Karena kebencian kepada salah satu kerabatnya, dia berdoa, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan pamanku. Ya Allah, jangan Engkau pertemukan aku dengan tanteku, dan seterusnya. Maka doa-doa seperti ini tidak dijamin mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama doa terlepas dari 2 hal tersebut, tidak mengandung dosa dan tidak dalam rangka memutus tali silaturahim, niscaya dia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah akan mensegerakan permintaannya, dikabulkan segera. Apapun yang dia minta langsung diberi. Minta kendaraan baru, langsung dapat kendaraan baru. Minta rumah baru, langsung dapat rumah baru. Minta istri baru, langsung dapat istri baru. Sebelumnya memang nggak punya istri. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan sebagai pahala kelak di hari akhirat. Pahalanya, balasannya adalah kenikmatan surga. Di dalam riwayat yang lain, penduduk surga yang melihat
pahala dari doa-doa dia yang tidak dikabulkan di dunia, dia mengharap seadanya permintaan-permintaan dia sewaktu di dunia seluruhnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas kenikmatan surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha, atau Allah memalingkan dia dari keburukan semisal kebaikan, semisal permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin tambahan rizki kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari keburukan sebesar permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak merugi orang yang meminta kepada Allah, karena pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal ini. Diberi di dunia, atau dijadikan tabungan baginya di akhirat kelak, atau dia akan dipalingkan dari keburukan sebesar doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, idzan nukthir." Wahai Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak berdoa. Rasulullah menjawab, "Allahu aktsar." Karunia Allah jauh lebih besar. Jadi sebanyak apapun permintaan kita kepada Allah, karunia Allah jauh lebih besar dari seluruh permintaan kita. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a, faman ulhimad du'a fa innal ijabata ma'ah." Dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, ia menuturkan, aku tidak menghiraukan diijabahinya doa, akan tetapi aku memperhatikan doa. Karena kalau aku diilhami untuk berdoa, pengkabulan doa itu bersamaan dengan doa tersebut. Jadi ijabah itu bersamaan dengan doa. Jadi nggak usah kita risau dengan kapan diijabahi. Tapi kalau kita sudah bertekad berdoa, itu sama dengan ijabatul doa. Itu sama dengan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melakukan sebab. Jadi jangan berpikir hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita sudah menambahkan 1 tambah 1, itu pasti sama dengan 2. Karena kita sudah melakukan usaha sebagaimana yang telah kita sampaikan pada malam tadi, bahwa sebab syar'i itu lebih kuat daripada sebab hissi. Seorang memiliki kemampuan dalam mencari rizki, dalam bidang usaha, bisa jadi kalah dengan orang yang tidak seahli dia, tapi doanya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ingin sembuh dari penyakit, mungkin obat-obatannya sederhana, tapi doanya kuat, cukup dikerok pakai koin sembuh, corona hilang. Karena apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan dokter spesialis. Dan itu banyak terbukti ya. Di kitab-kitab yang menceritakan tentang khasiat ruqyah, penyakit-penyakit ganas bisa disembuhkan dengan ruqyah. Sejak zaman Nabi SAW. Karena apa? Sebab syar'i itu lebih kuat daripada sebab hissi. Meskipun kita juga diperintahkan tidak hanya berdoa saja, tapi juga harus berusaha. Namun yakin bahwa pertolongan Allah itu lebih kuat daripada usaha yang dilakukan oleh manusia. Dan kita juga dilarang untuk meninggalkan usaha.
Kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan sebaik apapun usaha yang kita lakukan itu tidak akan berhasil sama sekali jika tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah adabud du'a, adab berdoa, yang dengan adab-adab inilah doa-doa kita akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An yatarassada li du'aihi al-awqatis syarifata ka yaumi arafata minas sanati. Hendaknya mencari waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Seperti hari Arafah setiap tahunnya, wa ramadhana minasyahr, dan bulan Ramadan, wa yaumal jum'ati minal usbu', dan hari Jumat pada setiap pekannya, wa waqtas sahari minal lail, dan waktu sahur, artinya waktunya, bukan sahurnya, tidak mesti bersamaan dengan sahur. Wa waqtus sahar, waktu sebelum terbitnya fajar, pada setiap malam. Jadi ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu setahun sekali seperti bulan Ramadan atau hari Arafah. Ada yang Allah jadikan waktu mustajab sepekan sekali, yaitu hari Jumat. Ada yang Allah jadikan setiap hari, yaitu sepertiga terakhir malam, yaitu waktu sahar. Berikutnya, an yaktanimal ahwal syarifah, mencari waktu-waktu yang mulia, keadaan-keadaan yang mulia. Kanuzulil matar, seperti di saat turunnya hujan. Alhamdulillah, kita di Indonesia ini mendapatkan curah hujan yang lebih daripada di negara-negara yang lain. 6 bulan musim hujan. Itu pun masih dikasih bonus, terkadang musim kemarau pun hujan. Kalau di Timur Tengah, hujan itu hanya beberapa hari. Makanya mereka melihat hujan itu sangat istimewa. Orang-orang dewasa main hujan-hujanan itu biasa. Apalagi kalau sedang ibadah tawaf hujan, nggak ada yang nyingkir, nggak ada yang pakai payung. Kalaupun ada sedikit, senang mendapatkan air hujan. Kita sudah menggigil ya kalau musim hujan di bulan Desember Januari. Mereka senang, bergembira kalau turun hujan. Nah, curah hujan yang banyak di negeri kita ini adalah salah satu keadaan diijabahinya doa. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman menyibukkan diri dengan makanan-makanan yang cocok di musim hujan. Bakar ikan, bakar sate, minum wedang jahe, Masya Allah, itu nikmat. Tapi selain itu, juga itu adalah kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahfis sufufi fi sabilillah, dan ketika berkecamuk perang di jalan Allah. Ketika perang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, maka di saat itulah waktu diijabahinya doa. Wa halis sujud, tatkala sujud. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an,
Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru minad du'a, rawahu Muslim. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu tatkala ia sujud. Maka perbanyaklah doa di saat sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada ayat sebelumnya, pada ayat tadi yang kita bacakan, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kedekatan itulah yang menyebabkan diijabahinya doa. Dan keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala sujud. Maka sujud adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu diperhatikan, jangan sampai doa kita di saat sujud ketika sholat berjamaah sampai ketinggalan imam. Karena syariatnya, sunnahnya kita adalah mengikuti imam secara langsung. Imam takbir, kita takbir, imam ruku, kita ruku, imam iktidal, kita iktidal, imam sujud, kita langsung ikut sujud, imam duduk, bangkit dari sujud, kita bangkit dari sujud. Jangan sampai sibuk berdoa, imamnya sudah di rakaat kedua sampai membaca waladhdallin. Kemudian kita baru bangkit dari sujud. Ini keliru. Dan kita sering mendapati orang-orang seperti ini. Ya, meskipun enggak sampai waladhdallin. Dia ketinggalan imam. Ketinggalan imam karena sibuk berdoa. Begitu juga imam. Jangan sampai kepanjangan berdoa ketika sujud sampai membingungkan makmum. Makmum sebagiannya adalah pegawai yang dikasih waktu istirahat tidak banyak. Dia melaksanakan sholat zuhur dan setelah itu akan makan siang. Imamnya sibuk berdoa ketika sujud, makmumnya mikir nanti makan atau enggak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Silahkan kalau mau memperbanyak doa ketika sholat sunnah. Ketika sholat wajib, maka sekadarnya. Semisal imamnya agak panjang bacaan sujudnya, dia sudah selesai subhana rabbiyal a'la 3 kali, dia baca ternyata masih ada jeda, tambahin berdoa, jangan melamun. Karena keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat dia sujud. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, minta rahmat, minta rizki, minta apa saja ketika sujud. Adab berikutnya adalah an yajzima bid-du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya bertekad kuat dalam berdoa dan yakin untuk diijabahi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Jangan sampai seseorang mengatakan, jangan sampai salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimal mas'alata, hendaklah dia perkuat, dia pertekad permintaannya, fa innahu la mustakrihun lahu, karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Jadi jangan disamakan dengan hamba. Kalau kita tidak punya tekad kuat, tidak yakin dalam meminta kepada Allah, maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita meminta kepada manusia kan malu-malu, kucing. Maka kita menggunakan uslub, menggunakan bahasa, kita haluskan. Bapak apabila berkenan bisa membantu yayasan sosial, panti asuhan, bisa membantu renovasi masjid. Kita katakan jika Bapak berkenan. Karena kita khawatir menyinggung perasaannya. Barangkali dia lagi seret rezekinya. Dan manusia lebih senang diperlakukan seperti itu daripada diminta secara langsung. Tapi dengan kata-kata halus, jika berkenan, barang siapa yang berkenan untuk membantu renovasi masjid ini, silahkan menghubungi panitia. Itu adalah kata-kata halus dan itu tidak berlaku bagi Allah. Karena Allah ketika memberi itu tidak ada keterpaksaan sama sekali, ringan, berapapun yang kita minta. Berbeda dengan makhluk, kalau kita tentukan masing-masing orang 500.000 misalnya. Seluruh jamaah Al-Faruq yang sholat di sini besok harus membawa 500.000. Kalau enggak boleh masuk. Jadi ada keterpaksaan dari makhluk kalau ditentukan seperti itu. Terpaksa ikut nyumbang. Karena kalau enggak nyumbang malu, nanti saya dikira miskin. Padahal ya miskin. Tapi dia paksakan biar tidak dianggap miskin. Itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dengan mengatakan, ya Allah jika Engkau berkenan, ampunilah aku. Ya Allah jika Engkau berkenan, berilah rizki kepadaku. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Harus yakin bahwasanya Allah mampu memberikan apa yang kita minta. Ya Allah ampunilah aku, Engkau maha pengampun. Ya Allah rahmatilah aku, Engkau maha pemberi rahmat. Maka begitu cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita akan diijabahinya doa termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin Allah akan mengijabahi doa kalian. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan dan pahala pada doa-doa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.